Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mata Pes Arido, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini Ana akan menceritakan sahabiah Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid seorang sahabat wanita mulia yang memiliki sekian banyak kemuliaan dan keistimewaan. Bagaimana tidak? Ia adalah saudara kandung dari Sa'id bin Zaid, salah seorang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ibunya adalah Ummu Quraiz binti Al-Hadrami. Atikah pernah menikah 3 kali loh. Ia menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar yang kemudian gugur di medan perang, lalu menikah dengan Umar bin Khattab yang kemudian meninggal karena dibunuh orang. Akhirnya ia juga menikah dengan Zubair bin Al-Awwam yang juga meninggal karena dibunuh. Di kalangan orang-orang Quraisy, Atikah dikenal sangat fasih dalam berbahasa, menguasai ilmu sastra, cerdas, dan cantik. Ayah Atikah, Zaid bin Amr bin Nufail, seorang yang memiliki kepribadian unik dan hebat di zamannya. Ketika semua orang di sekelilingnya terjerumus dalam ritual menyembah berhala, dia termasuk orang yang sudah bertauhid untuk menyembah Allah. Makanya tidak heran jika ia kemudian melahirkan generasi yang penuh dengan keberkahan. Diawali dengan Sa'id bin Zaid dan Atikah binti Zaid. Sepanjang hidupnya, Zaid bin Amr atau yang kita kenal ayahnya Atikah ini selalu menggagalkan pembunuhan terhadap anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Atikah termasuk wanita-wanita yang hijrah. Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq menikahinya. Ia adalah wanita yang bersuara cantik jelita sehingga Abdullah sangat mencintainya dan membuatnya agak bermalas-malasan untuk terjun di medan perang. Nah, dari situ ayah Abdullah, Abu Bakar, menyuruhnya agar menceraikan istrinya yang cantik itu. Abdullah pernah mengeluh kepada ayahnya, tetapi sang ayah tidak menghiraukan keluhannya ini. Bahkan, Abu Bakar mempertegas perintah agar putranya itu segera menceraikan istrinya itu. Dengan terpaksa, Abdullah menceraikannya juga, tapi ia tidak dapat menutupi kerinduan dan kecintaannya itu. Suatu hari, Abu Bakar mendengar putranya melantunkan puisi. "Aku tidak pernah melihat orang sebodoh diriku yang sanggup menceraikan wanita seperti dirinya. Aku juga tidak pernah melihat wanita sepertinya yang diceraikan tanpa kesalahan atau dosa." Mendengar ungkapan yang sangat menyentuh hati itu, Abu Bakar pun merasa iba hingga ia mengizinkan putranya rujuk kembali dengan Atikah. Nah, dalam perkembangan berikutnya itu, ketika pasukan muslim mengepung kota Taif, Abdullah terkena anak panah yang membuatnya terluka parah dan akhirnya meninggal di Madinah. Nah, saat itu giliran Atikah yang menangisi kepergian suami tercintanya. Setelah Abdullah bin Abu Bakar itu gugur sebagai syahid dan masa indahnya telah berakhir, Umar bin Khattab melamar dan menikahinya. Ia mendapat kedudukan yang sangat terhormat di sisi sahabat agung ini dan belajar banyak dari kedalaman ilmu, kezuhudan dan kesederhanaannya. Atikah itu kan sangat mencintai Abdullah bin Abu Bakar dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi Abdullah itu memberikan harta khusus dengan syarat Atikah itu tidak akan menikah lagi jika ia meninggal dunia lebih dulu. Setelah Abdullah meninggal dunia, Umar tuh mengutus seseorang kepada Atikah untuk menyampaikan pesan, "Engkau itu telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kembalikanlah harta yang engkau terima dari Abdullah kepada keluarganya." Dan Atikah menuruti saran Umar. Lalu Umar pun melamar dan menikahinya. Atikah hidup bahagia bersama Umar bin Khattab yang sangat penyayang dan penuh pengertian, sehingga ia merasakan hari-hari yang sangat bahagia dalam hidupnya. Selama mendampingi sang suami tercinta, Atikah mempelajari sekian banyak hal darinya, hingga tiba suatu hari ia menyaksikan peristiwa terbunuhnya Umar sebagai seorang syahid. Sebagaimana pernah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Ketika Umar gugur karena ditusuk dengan belati oleh Abu Lu'lu'ah, seorang penganut agama Majusi, Atikah melimpahkan kesedihannya melalui bait-bait puisi. "Wahai mataku, teruslah mengalir dan biarlah daku terisak. Jangan pernah bosan menangisi kepergian sang pemimpin besar. Katakan kepada orang yang suka kerusakan dan kejahatan, celakalah kalian, karena kini
dia telah terbujur menegang ajal. Setelah Umar bin Khattab itu terbunuh sebagai syahid, Atikah dipersunting oleh Hawari, pengawal setia Rasulullah SAW, dan salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin akan masuk surga. Ia adalah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Zubair itu seorang kesatria penunggang kuda yang sangat berani dan tidak pernah takut mati di medan apapun. Sejarah bahkan mencatat ia tidak pernah absen dalam setiap perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Atikah sangat bahagia dapat hidup bersamanya yang selalu syarat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa suami ketiganya ini pun akan mati sebagai seorang syahid karena Nabi SAW. Oh ya, kalian tahu nggak? Zubair itu tuh dibunuhnya di sekitar lembah Asiba dekat kota Basrah ketika hendak pulang dan menghindari perang. Pembunuh Zubair itu dikenal dengan nama Ibnu Jarmus. Pernah minta izin untuk bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali bertanya, siapa yang datang? Petugas berkata, Ibnu Jarmus minta izin untuk menemuimu. Ali berkata keras, izinkan ia masuk dan biarlah ia mengetahui bahwa pembunuh Zubair akan masuk neraka. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap nabi memiliki pengawal setia. Ketahuilah sesungguhnya pengawal setiaku adalah Zubair. Setelah melewati perjuangan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Atikah kini terbaring di atas kasurnya untuk menghadap Tuhannya. Atikah meninggal dunia pada awal masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yakni pada tahun 41 Hijriah. Tamat. Gimana nih? Seru kan ceritanya? Wow, hebat ya ternyata Atikah itu. Dia menikah dengan 3 orang lelaki yang Masya Allahnya tuh mati syahid semua gitu. Masya Allah banget ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang ada di cerita sahabiah Atikah binti Zaid ini. Kurang lebihnya mohon maaf untuk cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.